Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salur Ahmad. Saya dari Prodi T3 Kementerian dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Video ini saya buat sebagai penempuhan tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi yang diampu oleh Bapak Hendri Didinarto. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia merupakan sebuah proses pengubahan makanan dari ukuran besar menjadi yang lebih kecil, serta progres pemecahan molekul-molekul zat makanan dari kompleks menjadi sederhana. Sistem pencernaan manusia bekerja dengan menggunakan enzim dan juga organ pencernaan. Makanan yang telah melewati sistem pencernaan bakal diserap nutrisinya, lalu diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah yang kemudian menjadi penyedia energi atau bahan bakar. Adapun sisa makanan akan dibuang melalui tinja oleh tubuh. Selanjutnya, sistem pencernaan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Yang pertama, pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik adalah pencernaan yang menjadikan molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Contohnya, pencernaan mekanik adalah ketika gigi sedang mengunyah makanan. Yang kedua, ada pencernaan secara kimiawi, adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim, zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia. Dalam prosesnya, sistem pencernaan makanan melibatkan alat-alat pencerna makanan, yakni saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nantinya, kelenjar pencernaan akan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Nah, pada sistem pencernaan ada beberapa organ. Yang pertama ada rongga mulut, kedua kerongkongan atau esofagus, ketiga lambung, keempat kelenjar pankreas, kelima kelenjar hati, 6 usus halus, 7 usus besar, dan yang terakhir anus. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ke-8 organ pada sistem pencernaan tersebut. Nah, yang pertama ada mulut. Saat masuk ke mulut, makanan dicerna pertama kali baik secara mekanik maupun kimiawi. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi memproses makanan dengan cara menggigit, merobek, memotong, mengunyah, dan menghaluskan. Lalu, lidah mengatur letak makanan di dalam mulut, mencampur makanan dengan ludah, membantu memproses menelan makanan, dan sebagai indera pengecap rasa manis, asin, pahit, dan asam. Sementara itu, kelenjar ludah menghasilkan air ludah yang berfungsi membasahi makanan, membunuh mikroorganisme, dan mencegah mulut kering. Di dalam air ludah juga terdapat enzim amilase yang mengubah amino menjadi maltosa. Letak kelenjar ludah di bawah telinga, tepatnya di kelenjar parotis, di rahang bawah atau kelenjar submaxillaris, dan di bawah lidah sublingualis. Selanjutnya ada esofagus. Di kerongkongan atau esofagus tidak terjadi proses pencernaan makanan. Adapun kerongkongan berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm, berbentuk tabung, berdiameter 2 cm. Bagian dalam selalu basah karena cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar mukosa. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang mengembang dan mengempis saat mendorong makanan menuju lambung, yang disebut dengan gerak peristaltik. Setelah dari kerongkongan, sekarang menuju lambung. Lambung berperan sebagai tempat sementara penyimpanan makanan. Lambung terdiri atas kardiak, bagian kardiak atau bagian atas, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus.
Pada kedua ujung lambung terdapat dua klep sphincter. Pertama, sphincter esofageal yang berbatasan dengan kerongkongan, berfungsi menjaga makanan agar tetap di lambung, sekaligus akan membuka ketika ada makanan masuk. Kedua, sphincter pylorus berbatasan dengan usus 12 jari. Dinding lambung menghasilkan lendir atau mukus, sedangkan fundus menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung antara lain sir, asam klorida atau HCl, dan enzim pencernaan pepsin, renin, dan lipase. Enzim-enzim pada lambung yang pertama, enzim pepsin yang berfungsi sebagai menghidrolis molekul protein menjadi peptida. Selanjutnya ada enzim renin yang mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang terakhir ada enzim lipase yang berfungsi menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Makanan yang ada di lambung akan bercampur dengan getah lambung sehingga makanan menjadi seperti bubur. Selanjutnya otot pylorus akan mengatur keluarnya kim sedikit demi sedikit dari lambung ke usus 12 jari. Nah, selanjutnya ada kelenjar pankreas. Terletak di bagian belakang bawah lambung, berwarna keputihan. Nah, pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke usus. Nah, berikut enzim-enzimnya juga beserta fungsinya. Yang pertama, ada enzim amilase yang mengubah amil menjadi glukosa. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan mengubah lemak menjadi gliserol. Selanjutnya, ada enzim tripsin yang mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Setelah tadi ada kelenjar pankreas, sekarang ada kelenjar hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Terletak pada rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Pada bagian depan hati terdapat kantung empedu yang berguna untuk menampung cairan empedu. Empedu dibuat dari perombakan sel-sel darah merah yang telah mati atau rusak. Setiap harinya, 0,5 liter cairan empedu yang dihasilkan berguna untuk mengemulsi lemak agar lebih mudah diserap dan disalurkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, organ selanjutnya ada usus halus. Panjang usus halus kurang lebih 8,25 meter. Usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum yang bermuara dua saluran, yaitu pankreas dan kantung empedu. Selanjutnya ada usus kosong atau jejunum yang berguna memproses makanan secara kimiawi. Selanjutnya ada usus penyerapan atau ileum. Terdapat lipatan-lipatan yang disebut villi atau jondot. Usus yang kaya akan pembuluh kapiler. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga penyerapan sari makanan yang lebih sempurna. Nah, pada usus halus juga terdapat beberapa enzim, tepatnya pada usus kosong. Yang pertama ada enzim enterokinase yang mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya ada laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa. Selanjutnya ada eripsin mengubah dipeptida atau pepton menjadi senyawa asam amino. Ada maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa. Ada disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Ada peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Selanjutnya ada sukrase yang mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang terakhir ada lipase yang mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Setelah tadi kita membahas tentang usus halus, kita lanjut membahas tentang usus besar.
Usus besar tidak memiliki genjot usus, tetapi memiliki daya renggang yang cukup besar. Bagian dari usus besar terdiri dari cecum, kolon ascendens, kolon transcendens, kolon descendens, dan kolon sigmoid, serta rektum. Makanan yang masuk ke dalam usus besar merupakan sisa penyerapan dari usus halus, tetapi masih mengandung air yang cukup tinggi, sehingga air tersebut akan diserap oleh usus besar. Jika sisa makanan mengandung sedikit air, maka usus besar akan menambah air tersebut. Pembentukan feses pada usus besar dibantu oleh bakteri E. coli. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum. Rektum dapat berkontraksi yang aktivitas kontraksinya akan menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Nah, selanjutnya kita bahas tentang anus. Anus merupakan tempat terakhir dari proses pencernaan sebelum sisa pencernaan dibuang, yang berupa dengan bentuk feses. Feses ini akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Nah, apabila feses telah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter ini disusun oleh dua jenis otot, yakni dari otot polos dan juga otot lurik. Oleh sebab itu, proses defekasi atau pembuangan air besar dapat dilakukan secara sadar dan dipicu oleh kontraksi pada otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang sistem pencernaan, mulai dari organ-organnya, dari mulut sampai dengan anus. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa tinggalkan komennya dan juga mohon dukungannya, saran-sarannya juga. Sekian dari saya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.